Nah semuanya, pada episode kali ini saya ingin berbagi kisah tentang suka duka saya sebagai konten kreator. Karena kisah ini saya rasa akan menginspirasi kalian yang ingin mengawali karir sebagai konten kreator. Kalian pasti akan mengawali seperti saya dulu, seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, yuk simak tipsnya berikut ini. Solusinya akan sangat berguna bagi kalian semua. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya perkenalkan dulu HRNY. Ini adalah parfum andalanku. Tinggal disemprot gini, aromanya bener-bener bikin mood enak. Dan ini bikin cewek kelepek-kelepek coy. Ini bisa tercium sampai jarak 2 meter dan tahan sampai 12 jam untuk sekali semprot. Saya suka pakai ini untuk beraktivitas karena supaya saya itu selalu harum dan enjoy. Bagi kalian yang minat silahkan langsung dicek out di keranjang kuning di akun TikTok saya. Dan bagi kalian yang ada di YouTube silahkan langsung meluncur ke akun TikTok saya karena harga terbaik hanya ada di keranjang kuning di akun TikTok saya. Nah, that's okay. Oke, kita lanjut. Suka dukanya sebagai konten kreator tuh gini. Sukanya, kita akan punya fame jujur aja. Sana sini mengenal kita. Wah ini Pak Hengki ya, bintangnya W175 itu. Bintangnya Kawasaki. Pasti akan seperti itu banyak. Dan otomatis pasti brand sana sini yang ngajak kerjasama, ngajak sponsorship, endorse dan banyak banget. Nah itu seiring dengan waktu pasti rezeki akan berjalan seiring dengan fame kita yang semakin naik dengan karya-karya kita. Nah tapi apa dukanya? Dukanya yang pertama, kita pada saat awal konten, kayak ini saya di taman kota ya, saya sudah jam terbangnya tinggi, jadi ketika saya konten sana sini berisik, ada anak main teriak-teriak, saya enjoy aja ya, meskipun seringkali kadang terbanyak suasana terus salah ngomong, akhirnya saya cut gitu ya juga tetap ada, tapi intinya kita nggak terlalu nervous gitu ya, itu kalau jam terbangnya tinggi. Jadi ketika kalian ngawali konten itu pasti akan malu-malu kucing. Nanti ketika kalian di tempat umum ada yang ngomong narsis nih ya, syuting nih ya, dulu takut. Tapi kalau sekarang saya digituin narsis nih ya, konten nih ya, syuting nih ya. Nah itu guys, ada yang pengen numpang narsis, pengen pansos. Kalau sekarang seperti itu. Nah itu kalian pede aja, itu yang pertama. Dukanya seperti itu saya. Yang kedua, jujur aja, dari circle kita sebelumnya itu banyak juga mungkin yang iri nantinya, karena saya dulu dari pengalaman saya, dari kawan-kawan sekolah saya itu banyak juga yang iri. Mereka membuli saya di grup, mengerdilkan saya, mengecilkan saya, sing bilang so narsis dan ini seterusnya. Tapi saya tidak peduli lah, karena saya punya goal harus tercapai. Karena mereka banyak juga yang sebenarnya mungkin iri, mereka juga tidak rela bahwa ternyata kawan kita yang dulunya nobody sekarang mau jadi somebody gitu. Akhirnya mereka itu kayak menjegal. Itu saya mengalami seperti itu jujur aja, dari grup kawan-kawan sekolah saya dulu SMA dan lain sebagainya. Banyak yang membuli saya seperti itu, kayak antipati sama saya. Tapi it's okay, tidak peduli lah. Tapi ternyata kan bisa dilihat sekarang, siapa lu siapa gua gitu. Ya bukannya saya mau sombong, tapi intinya saya punya achievement yang sudah tercapai dibanding lu gitu. Itu yang ingin saya banggakan juga dari effort saya. Tapi dulunya dia banyak di antara mereka yang membuli, menghina, langsung intinya merendahkan, ngejeloke gitu loh. Dan saya rasa pasti akan banyak juga di antara kawan-kawan semua yang mengalami hal ini dalam circle-nya. Karena banyak juga di antara mereka yang dulunya itu sama-sama dengan kita, terus akhirnya nggak rela ketika melihat kita bertransformasi diri dari nobody jadi somebody gitu. Nah, kalian mengatasi hal ini harus dengan kepala dingin, positive thinking, jangan sampai kalian patah semangat. Kalian harus terus effort, tunjukkan ini loh, aku terus berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan atau tanpa kalian aku tetap maju. Karena itu dulu tekadku juga seperti itu, saya punya impian, saya bisa punya talenta yang bisa menginspirasi banyak orang. Suka nggak suka itu urusanmu, tapi ternyata sekarang banyak di antara mereka yang suka. Oke, saya mungkin sama kawan-kawan dari mereka yang dulu itu iri sama saya mungkin kayak dijauhi, tidak masalah. Tapi buktinya sekarang kan jauh lebih banyak orang yang berfaedah yang cari ke saya. Mulai dari teman dari Aussie, Hong Kong, Shenzhen, terus dari Jakarta dan Bali, Surabaya, itu semua banyak yang datang ke saya. Mereka semua jauh lebih berkualitas, jauh lebih qualified dari kawan-kawan saya yang dulu yang mungkin isinya cuma nongkrong, ngopi, nyangkro, gosip, ya sorry to say.
Dan saya bukannya mau mengecilkan, tapi memang seperti itu adanya. Saya dulu sering dibuat seperti itu, ya saya diem aja. Tapi sekarang yang penting kan saya punya achievement sudah mulai tercapai step by step. Goal setting saya sudah saya setting dari dulu dan mulai tercapai satu sama lain sampai sekarang ini, satu demi satu mulai tercapai. Nah, saya sarankan juga kalian bisa seperti itu nantinya. Terus yang ketiga juga dukanya ada juga ketika kita ketemu brand yang mungkin brand-brand baru yang awalnya dari UKM, dari pedagang, bertransformasi jadi pengusaha karena tiba-tiba bikin brand ini. Mereka nggak sadar tentang pentingnya building brand, akhirnya terus mengecilkan kita. Kalau aku endorse kamu ada jaminan laris nggak? Nah, gitu juga banyak dulunya, tapi aku skip aja lah. Toh brand-brand yang Bonafit banyak kok yang ngantri ke saya. Mereka yang road ya tak tinggal, dada kamu juga nggak mati gitu. Itu dulunya juga ada. Jadi saran saya kalau kalian ketemu brand-brand yang resek seperti itu, ya wis, life must go on, nggak ada lu juga nggak mati, yang lainnya banyak gitu. Tapi pastikan ketika kalian seperti itu jangan over pede ya. Kalian pastikan bahwa kalian punya kualitas dan bisa menyesuaikan diri kalian dengan kualitas kalian gitu loh. Jangan terlalu kualitas pas-pasan terus merasa sok-sokan gitu, ya juga nggak bener. Tapi saya rasa kalau kita itu sudah punya kualitas terus kita langsung direndahkan, ya ending-endingnya brand-brand seperti itu kan pinginnya nih iso itu promosi gratis, gak nih promosi semurah-murahnya syukur-syukur gratis, tapi dia dapatnya untung cuan miliaran gitu. Itu juga ada. Jadi saya pernah ngalami seperti itu, bahkan dimintai tolong, oh, ini tolong ya aku punya resto ini, tolong dibantu promosikan di kontennya gini-gini. Setelah itu oke, sekali tak gratisi, oke. Habis itu kok ternyata rame, terima kasih ya, saya minta lagi. Ketika saya minta lagi, oh sekarang ada rate card-nya, kemarin kan trial. Loh, sekarang kok narif gitu juga ada ya. Itu biasa lah orang-orang macam gitu, itu mereka-mereka yang mohon maaf biasanya dari UMKM, dari kelas pedagang, biasanya punya toko tanpa promosi pun dia sudah laris, tiba-tiba harus buka bisnis yang punya brand, yang harus building brand. Mereka nggak sadar pentingnya branding itu seperti apa. Nah itu nggak sadar karena mereka awalnya dari pedagang, ya mereka sah-sah saja seperti itu karena sebelumnya misalkan punya toko, dia jual Panadol, Paramek dan lain sebagainya, nggak perlu promosi, udah laris karpe dewe. Tapi mereka kan lupa bahwa namanya Panadol, Paramek, mereka kan promosinya gandol pabriknya kayak apa promosinya. Nah mereka nggak sadar hal itu sebenarnya. Nah sekarang ketika mereka punya brand sendiri, kalau mereka nggak effort ya siapa yang mau membayari promosinya kan gitu. Nah kalian yang penting positive thinking aja kalau mengalami hal-hal seperti yang saya alami ini. Toh endingnya lebih banyak orang-orang yang baik, lebih banyak orang-orang yang bijak daripada orang-orang yang tidak berguna. That's okay, sekian dulu inspirasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan tonton terus video saya berikutnya. Thank you.